Satu lagi korban meninggal setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit di Tangerang, Banten. Maka, jadi 45 orang korban meninggal dalam kebakaran di blok kasus narkoba Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang, Banten pada Rabu lalu. 41 korban langsung meninggal dan 4 orang lainnya saat dalam perawatan akibat luka bakar lebih dari 50%. Dari 41 korban yang disemayamkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, baru 10 yang bisa diidentifikasi tim Disaster Victim Identification Polri. 3 korban pada hari ini. 2 melalui pencocokan DNA, kemudian 1 masih dapat diketahui melalui sidik jari. DVI telah berhasil mengidentifikasi 10 jenazah. Tinggal sisa 31 jenazah. Saat ini, masyarakat menunggu polisi dengan kekuatan para petugas di laboratorium forensik mengungkap apa pastinya penyebab kebakaran di Lapas Tangerang yang menewaskan hingga 45 orang. Polisi pada Jumat lalu menduga ada kelalaian sehingga kebakaran terjadi. Kalau teman-teman tanya apakah sudah ada tersangka? Belum. Ya, tetapi sudah naik ke tingkat penyidikan. Jadi bukan lagi penyelidikan. Kalau kemarin penyelidikan kami masih mengundang untuk klarifikasi. Sekarang sudah panggilan resmi nantinya. Jadi kalau kemarin dugaan pidana, sekarang ditemukan ada di situ pidananya. Sementara itu, desakan untuk melakukan manajemen lapas di Indonesia menguat. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik meminta pemerintah segera membuat peta jalan untuk mengatasi kapasitas berlebih di penjara dan juga penanganan tahanan dan narapidana kasus narkoba. Yang disambut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang mengakui perlu ada penanganan berbeda dengan kasus narkoba. Tim Liputan, Kompas TV. Selengkapnya untuk perkembangan kasus kebakaran Lapas kelas 1 Tangerang, Banten, sudah ada rekan kami Putu Trisnanda akan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Putu, baru 10 jenazah yang bisa diidentifikasi tim identifikasi Polri. Dari tadi ada update lagi 45 yang sudah menjadi korban. Nah, sebenarnya apakah ada kendala sehingga baru ada 10 jenazah yang bisa diidentifikasi? Ya, selamat siang Pak Skalis dan juga saudara. Sebelum menjawab pertanyaan Anda terkait dengan kendala pada proses identifikasi, saya ingin menyampaikan informasi terbaru. Tadi baru saja kami mendapatkan informasi melalui sambungan telepon dari Kabak Humas Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang menyebutkan bahwa jumlah korban saat ini bertambah 1 orang sehingga totalnya menjadi 46 orang. Tadi juga kami mencoba mengonfirmasi terkait dengan identitas korban yang meninggal. 1 tambahan ini merupakan 1 pasien dari 10 pasien yang sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Tangerang seusai insiden kebakaran terjadi di Lapas kelas 1 Tangerang di Kabupaten Tangerang beberapa hari yang lalu. Berbicara terkait dengan hal ini, identitasnya diketahui bahwa korban yang meninggal adalah pria berusia 50 tahun dengan inisial T. Korban disebut tak bisa bertahan karena mengalami trauma pernafasan yang cukup berat dan juga mengalami luka bakar lebih dari 40%. Dan sehingga saat ini total pasien yang masih dirawat adalah 5 orang dari yang semula ada 10 orang yang sempat dirawat secara intensif di RSUD Kabupaten Tangerang. Berbicara terkait dengan hal itu juga nantinya lebih lengkapnya lagi akan disampaikan pada konferensi pers yang akan dilaksanakan pada pukul 1 nanti terkait dengan perkembangan ataupun juga update kondisi korban yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, kemudian juga bagaimana kelanjutannya, apakah kemudian korban meninggal ini juga akan diserahkan kepada pihak keluarga. Berbicara terkait dengan hal ini, tadi saya sebutkan bahwa total sudah ada 46 korban, di mana 41 korban ini merupakan korban yang langsung meninggal di tempat ketika insiden kebakaran terjadi pada Rabu lalu, dan saat ini tengah diidentifikasi di RS Polri, dan 10 lainnya ini memang dibawa untuk mendapatkan perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang. Tadi menjawab pertanyaan Anda, Pak Skalis, terkait dengan kendala dari proses identifikasi yang dilakukan oleh pihak ataupun juga tim kesehatan di RS Polri, ini memang tentu saja berkaitan dengan kondisi korban.
Berbicara terkait dengan hal ini, sebetulnya data-data baik itu dari sampel DNA, kemudian sidik jari, ini sebagian besar memang sudah diserahkan. Tetapi untuk beberapa keluarga memang data-data yang diberikan ini cukup minim sehingga ini juga memperlambat proses identifikasi. Kendala yang kedua adalah terkait dengan kondisi korban yang dari 41 korban yang meninggal ini memang hampir seluruhnya ini mengalami luka bakar yang cukup berat sehingga sulit untuk dikenali dan juga membutuhkan proses yang lebih lama. Kita tunggu Paskalis siang hari ini tepatnya pada pukul 1 nanti pihak dari tim dokter dari Rumah Sakit Polri akan menyampaikan apakah kemudian ada korban lagi atau jenazah lagi yang kemudian berhasil teridentifikasi. Terakhir terupdate ini sudah 10 korban teridentifikasi dan beberapa diantaranya ini memang diidentifikasi melalui sidik jari dan juga dari sampel DNA dari kecocokan yang dilihat dari keluarga. Maksud kami dari sampel DNA yang diberikan dari pihak keluarga. Kita masih tunggu Paskalis bagaimana kemudian perkembangannya. Bersamaan dengan identifikasi korban, ini juga ada penyelidikan yang masih terus dilakukan dan polisi terbaru adalah menemukan dugaan atau pidana dugaan kelalaian penyebab kebakaran. Apakah sudah ada informasi Putu siapa yang diduga lalai dalam hal ini? Ya Paskalis, hingga saat ini memang status penanganan perkara ini sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, tetapi sampai saat ini penyidik dari Polda Metro Jaya belum menentukan siapa kemudian pihak yang menjadi tersangka. Karena memang prosesnya ini baru dimulai, proses penyidikannya mulai hari ini pihak kepolisian ini mulai memanggil beberapa saksi. Total ada sekitar 20 saksi di mana itu terdiri dari pegawai di lapas yang saat itu bertugas pada saat insiden kebakaran terjadi, kemudian ada dari unsur PLN dan juga dari pemadam kebakaran. Hari ini memang diagendakan pemeriksaan terkait dengan hal tersebut, termasuk juga salah satu di antara 20 saksi yang nantinya akan dipanggil. Ini adalah kepala lapas, maksud kami kepala lapas Tangerang, kepala lapas kelas 1 Tangerang yang nanti juga akan dimintai keterangan. Memang untuk kapan kemudian dipanggilnya, untuk kepala lapas sendiri ini nantinya akan dipanggil besok Selasa. Lebih lengkapnya lagi Paskalis terkait dengan apa saja kemudian update yang didapatkan oleh pihak kepolisian. Berikut kami sampaikan kutipan wawancara dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunis. Ya, sejak Jumat yang lalu kita layangkan undangannya, pemanggilannya. Di sini ada 2 dari Polres Tangerang Kota dan juga dari Polda Metro Jaya yang akan melakukan pemeriksaan, tetapi tetap dibawa kendali Krimum Polda Metro Jaya. Yang pertama kita jadwalkan adalah ada 14 orang pegawai lapas untuk kita lakukan pemeriksaan. Kenapa? Siapa yang 14 orang? Ini adalah yang bertugas, yang memang regu. Jadi mekanisme penugasan di sana kan ada 7 blok ya. Ada beberapa dibagi dalam beberapa shift. Nah ini yang kita lakukan pemeriksaan adalah shift yang bertugas pada saat itu. Ada 3 orang saksi dari PLN yang akan kita lakukan pemeriksaan. Ini jadwal hari ini. Kemudian ada 3 orang anggota pemadam kebakaran. Ini juga yang akan kita lakukan pemeriksaan hari ini. Ini jadwal hari ini yang akan kita lakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan keseluruhannya ini bisa hadir, karena kita jadwalkan mulai jam 10 undangannya. Untuk Kalapas sendiri kita jadwalkan itu besok hari Selasa. Berbicara terkait dengan pasal-pasal yang kemudian bisa disangkakan, memang ini tindak pidana yang diduga terjadi adalah terkait dengan kelalaian yang kemudian mengakibatkan adanya kerusakan barang ataupun juga melukai orang sampai dengan meninggal. Ada beberapa pasal yang bisa digunakan berdasarkan keterangan dari Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono kemarin sempat menyampaikan bahwa setidaknya ada 3 pasal yang bisa digunakan. Yang pertama adalah pasal 187 KUHP terkait dengan kesengajaan yang kemudian berujung pada insiden kebakaran. Kemudian juga ada pasal 118 KUHP terkait dengan kelalaian ataupun juga kealfaan yang akhirnya kemudian mengakibatkan adanya korban meninggal dunia, luka ataupun juga kerusakan barang. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pasal 359 terkait dengan kelalaian yang menyebabkan adanya korban meninggal
Dunia. Dari 3 pasal ini nantinya akan dikaji lebih lanjut lagi apakah kemudian ditemukan tindak pidana yang sesuai dengan pasal-pasal tersebut. Kita masih menunggu karena memang tidak hanya dari pihak keluarga saja, tetapi beberapa pihak lain, baik itu dari Komnas HAM ataupun juga institusi-institusi lainnya, ini juga menuntut bagaimana kejelasan dan juga perbaikan dari sistem lembaga pemasyarakatan kita di Indonesia agar kasus ataupun juga insiden serupa ini tidak kemudian terjadi lagi. Pas Kalis, kembali ke Anda di studio. Ini Putu Trisnanda, terima kasih melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta.